Limit trigonometri, penjumlahan dan pengurangan fungsi. Ini tipe yang seperti ini juga sering muncul. Ada dua tipe tentang penjumlahan dan pengurangan fungsi. Ini video pertama tentang hal ini. Akan dibahas beberapa soal ya, banyak soal di sini yang akan kita bahas. Sekitar 11 soal yang akan kita bahas. Yang pertama tekniknya yaitu membagi dengan variabel yang sama. Baik, video sebelumnya kita sudah belajar mengaplikasikan rumus-rumus dasar. Ciri khasnya adalah perkalian. Fungsinya merupakan perkalian. Misalkan di sini sin 3x, di sini pun sin 2x tapi dikali. Nah, yang tipe ini penjumlahan atau pengurangan. Ini tipe yang akan kita bahas dalam video ini. Baik, tipe ini sangat sederhana sebetulnya. Dalam pembagian secara aljabar, kita boleh membagi salah satu asalkan semua kompak dibagi. Begitu. Kita boleh membagi berapapun ya, dengan berapapun asalkan semuanya dibagi bilangan yang sama. Misalkan begini, sin 3x ya akan dibagi dengan x, maka semuanya dibagi dengan x. Seperti ini. Sin 3x dibagi dengan x. Sinus 2x dibagi dengan x. Yang di bawah pun harus persis sama dibagi dengan x, ini dibagi dengan x. Kenapa dibagi dengan x? Supaya muncul rumus dasar. Rumus dasar kan tinggal asalkan ininya sama, tinggal diambil koefisiennya. Begitu. Sehingga memunculkan rumus dasar. Begitu. Dalam hal ini, sinus 3x dibagi x kita tahu adalah 3. Sinus 2x dibagi x kita tahu adalah 2. Karena kan cuma dilihat koefisiennya saja. Ini pun sama, tinggal kita lihat koefisiennya jadi 5/1 yaitu 5. Di sini 4/1 jadi 4. Begitu ya. Jadi 3/1 atau 3 ditambah 2 dibagi 5 dikurangi 4. Sehingga tinggal dihitung biasa, 3 tambah 2, 5. 5 dikurangi 4, 1. Jawabannya adalah 5. Soal seperti ini sangat gampang dengan teknik membagi variabel yang sama. Silakan terapkan di contoh kedua. Pause dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Ya. Di sini ada penjumlahan, di sini ada penjumlahan, dan semuanya variabelnya sama. X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. Maka yang paling gampang adalah bagi semua dengan X kuadrat. Sehingga 7x kuadrat dibagi X kuadrat, suku yang ini pun sama dibagi X kuadrat, yang sin X kuadrat juga sama, dan yang ini pun terakhir sama. Sehingga muncul bentuk dasar. 7x kuadrat dibagi X kuadrat, tinggal X kuadratnya dibagi, itu kan hilang jadi 7. Begitu. Yang ini, tangan 5x kuadrat dibagi X kuadrat, asalkan sama variabelnya, maka tinggal lihat koefisiennya. Ya, selama fungsinya sinus atau tangen. Begitu. Ini pun sama 1/1. Jadi 1. Yang ini 2/1 atau 2. Tinggal dihitung biasa. 12/-1 jadi negatif 12. Contoh 3. Silakan dicoba. Yuk, kita kerjakan. Dibagi dengan X. Betul. Sehingga memunculkan bentuk dasar. Ini tangan 4x dibagi X jadi 4. Ya, ini dikurangi 2. Yang ini di bawah 8. 4 kurangi 2, negatif 2/8 jadi negatif 1/4. Contoh 4. Limit yang seperti ini 3. Di atasnya 3, di bawah 2. Tidak pengaruh, asalkan ada penjumlahan, ada pengurangan, dan variabelnya sama. Kalau variabelnya sama, itu clue bagi kita untuk menggunakan teknik ini. Bagi saja semua dengan X, seperti ini. Sehingga 4x dibagi X, tinggal 4. Tangan X dibagi X, 1/1 atau 1. Ini 3, ini 5, ini 2. Hasilnya seperti ini. Tinggal dihitung. 4 tambah 1, 5 dikurangi 3, 2. 2/7.
Contoh 5 pun sama. Contoh 5 pun sama. Kita fokus pada variabel ya. Terutama sudut, variabel sudut tangen X min V. Nah, ternyata di sini mengandung X min V, di sini mengandung X min V, di sini mengandung X min V. Kita bagi dengan X min V semuanya. Begitu. Bebas kita membagi berapapun, asalkan semuanya. Sehingga X min V dibagi dengan X min V. Di sini 2X min V dibagi dengan X min V. Tangen X min V dibagi dengan X min V. Sehingga bentuk dasar sebetulnya X min V dibagi X min V itu kan 1. Ya, karena ini sama kan tinggal coret-coret ada 1. Yang ini tinggal dicoret, jadi tinggal 2. Yang ini karena variabelnya sama, berarti tinggal lihat koefisien 1/1 atau 1. Sehingga 1/3 jawabannya. Kita bahas tipe lain. Ini teknik mengalihkan dengan bentuk sekawan. Ya, ciri khasnya seperti ini. Di sini variabelnya beda, X kuadrat, di sini akar X ya, di sini nggak ada. Ini tidak bisa pakai membagi yang sama, karena memang tidak ada yang sama. Begitu. Ini pakai teknik perkalian bentuk sekawan. Perkalian bentuk sekawan adalah menulis ulang hanya yang tengah saja. Kalau tadinya plus jadi min. Kalau tadinya min jadi plus. Suku pertama ditulis ulang persis sama. Suku kedua ditulis ulang persis sama. Hanya tengahnya saja. Kalau tadinya plus jadi min. Kalau tadinya min jadi plus. Hanya itu saja. Itu namanya bentuk sekawan. Baik SD, SMP, SMA kelas 1 juga kalian sudah pernah diingatkan lagi. Tinggal dikalikan saja. Ciri khas bentuk sekawan adalah hanya perlu ujung dan ujung saja. Min 1 dengan min 1 jadi 1. Akar cos X dikali negatif akar cos X berarti negatif cos X. Akarnya hilang kalau akar dikali akar. Asalkan ini sama, jadi akar hilang. Ini ciri khas perkalian bentuk sekawan. Ya. Kenapa tidak pelangi begini? Min 1 kali min 1, min 1 kali min cos, cos dikali min 1. Memang demikian. Cuman bentuk sekawan pasti tengah-tengah hilang. Sehingga gampangnya bentuk sekawan itu ujung dengan ujung. Ya, dikurangi ujung dengan ujung. Dari mana dikurangi? Karena dari plus kali min. Begitu. Ya, dikurangi ujung dikali ujung. Akar dikali akar, akarnya hilang. Begitu. Yang ini X kuadrat dikalikan ini semua, tinggal tulis saja X kuadrat dikalikan ini semua. Begitu. Ya. Lanjutkan. 1 min cos X kita sudah tahu di video sebelumnya. Ini bentuk mengubah cos menjadi sinus. Ya. Karena 1 dikurangi cos maka positif. Begitu. Ya. Cosinus kalau dirubah menjadi sinus akan selalu pangkat 2. Akan selalu pangkat 2. Sinus pangkat 2. Akan selalu begitu. Cuman karena dasarnya tidak ada pangkat, maka sudutnya hanya diambil setengah. Begitu. Ya, silakan simak lagi video sebelumnya mengenai mengubah bentuk cosinus. Cosinus kalau tidak ada kuadrat, tapi sinusnya tetap kuadrat. Selalu cosinus kalau dirubah menjadi sinus pasti kuadrat. Pasti kuadrat. Cuman kalau asalnya tidak kuadrat, maka sudut diambil setengah. Begitu. Lalu muncul angka 2 di depan. 2 dan setengah ini sepaket. Begitu. Kalau diambil setengahnya sudut, maka di sini muncul 2. Begitu. X kuadrat min 1 min akar cos X. Ya. Sinus kuadrat kita uraikan. Artinya sinusnya ada 2. Sehingga 2 tulis 2. Lalu sin kuadrat setengah X artinya sin setengah X. Sin setengah X ada 2. X kuadrat artinya apa? X-nya ada 2. 1, 2. Yang ini tulis lagi. Begitu. Ya. Nah, udah kelihatan rumus dasar muncul lagi. Begitu. Ini bagaimana ada cos? Tidak jadi masalah selama kita substitusikan cos X-nya tidak menghasilkan 0 di bawah. Tidak jadi masalah. Yuk. 2. Di sini 2. Karena di sini X berarti sama, maka kita lihat koefisiennya. Setengah. Kita tulis setengah. Di bawahnya 1. Di sini pun sama, setengah per 1. Setengah per 1.
Ya. Yang ini tidak ada, berarti 1 saja tulis. Min 1 dikurangi akar kosinus 0 itu 1. Ya, kosinus 0 itu 1. Berarti min 1 dikurangi 1. Begitu. Sederhanakan, ini bisa sederhanakan sehingga muncul di sini setengah. Setengah dibagi 1, setengah. Ya. Kalau ini kan 1 ya. Setengah dibagi 1, setengah. Di sini 1 dibagi negatif 2. Kalikan biasa, 1 kali 1 kali 1 itu 1. 1 kali 2 dikali min 2, min 4. Sehingga hasilnya adalah 1 per min 4. Nomor 7. Mirip. Silakan bisa dicoba dulu ya, di pause dulu. Kita cobakan jawabannya. Karena di sini X kuadrat, sedangkan di sini X nggak ada yang kompak, berarti tidak memakai teknik membagi bilangan yang sama, membagi dengan hal yang sama. Ini teknik kedua, yaitu dengan mengalikan dengan bentuk sekawan. Yuk, kalikan bentuk sekawan. Kalau tadinya min, jadi bentuk sekawannya adalah plus. Begitu. Ya. Yuk, kalikan ini 3x kuadrat dikalikan ini. Jadi 3x kuadrat dikalikan dalam kurung saja. Yang ini bentuk sekawan. Ujungnya dikali ujung. 1. Ujungnya dikali ujung. Akarnya hilang. Cos X. Begitu. Ya. Ini 1 dikurangi cos X. Soal yang mirip dengan tadi ya. Perubahannya menjadi ini. Sehingga tinggal diuraikan saja. 3x kuadrat artinya X-nya yang ada 2. 3x dan X. Ini tulis ulang. Yang ini 2. Ini sin kuadrat setengah X artinya sin setengah X, sin setengah X. Begitu. Sehingga ini ada temannya. Ini pun ada temannya sebagai bentuk dasar. Jadi 3 per 2. Di sini 1. Bawahnya setengah. Di sini 1. Bawahnya setengah. Lalu yang ini 1 ditambah cos 0 itu 1, berarti 1 tambah 1. Begitu. 3 per 2. Tulis 3 per 2. 1 dibagi setengah sama dengan 1 dikali 2 per 1. Nah, kalau pembagian dari perkalian kan dibalik ya. Dibalik. 1 dibagi setengah adalah 1 dikali 2 per 1. Begitu. 1 dikali 2 per 1 kan 2 per 1. Ini pun sama. Ya, ini pun sama. 1 tambah 1, 2. Ya, ini yang sama kita coret dulu. Sehingga yang tersisa tinggal angka 3, angka 2. 6 kali 2, 12. Jawabannya adalah 12. Nomor 8. Ya, nomor 8 silakan. Di sini akar, di sini akar, di sini X. Tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Kita menggunakan bentuk sekawan. Bentuk sekawan itu tulis persis sama, hanya tanda ini berbeda. Kalau min jadi plus, hanya itu saja. Sehingga ujung dengan ujung akarnya hilang. Ya, 1 min tangan X, ujung dengan ujung akarnya hilang. Begitu. Yang ini tinggal dikalikan saja biasa. Ya. Yuk, sederhanakan. 1 dikurangi tangan X dikurangi 1. Ini kan 1 dengan kurangi 1 berarti satunya hilang. Negatif tangan X dikurangi tangan X berarti negatif 2 tangan X. Ya, negatif tangan X, negatif tangan X. Berarti di sini negatifnya 1, di sini negatifnya 1, berarti negatifnya ada 2. Negatif 2 tangan X. Ya. Tangan X itu kalau tangan 0 itu 1. Ingat pokoknya sinus 0 itu adalah sinus 0 itu 0, tangan 0 itu 0. Ya, sehingga 1 dikurangi 0, 1. 1 ditambah 0, ya 1. Ingat ya, sinus 0 itu 0, tangan 0 itu 0. Mirip itu 2 itu. Kalau kosinus 0 itu 1. Ya. Jadi tangan 0 adalah 0. Karena di sini ada angka 1, jadi 1. 1 tambah 0, 1. Begitu. Ini bentuk sekawan. Ya, X dengan X berarti tinggal lihat koefisiennya adalah 1. Sehingga jawabannya adalah min 2. Ya. Di sini 1 kan, min 2 kali 1, min 2. Ini 1. Di sini akar 1 tambah akar 1, 2. Akar 1 kan 1. 1 tambah 1, 2. Jadi jawabannya adalah negatif 1. Nomor 9. Limit X menuju V per 4
cos 2x dibagi cos x min sin x. Ya. Di sini kita tidak bisa membagi x dengan x karena cos x dibagi x tidak dikenal. Begitu, dalam bentuk dasar maksudnya. Ya. Sehingga kita menggunakan manipulasi aljabar. Cos 2x di video sebelumnya tentang mengubah cos menjadi sin, ya. Cos 2x itu adalah cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Seperti bentuk Pitagoras, cuman pengurangan. Cos 2x itu kan cos min sin sin. Ya, sudutnya diambil setengah. Setengah dari 2x kan x. Kalau cos 4x berarti cos kuadrat 2x min sin kuadrat 2x. Diambil setengahnya. Begitu. Setelah ini kita tahu A kuadrat dibagi dikurangi B kuadrat, kita bisa urai menjadi A min B, A plus B. Begitu. Sehingga cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X bisa kita urai. Pangkat 2-nya hilang. Pangkat 2-nya hilang boleh. Tapi jadi cos X min sin, cos X plus sin. Yang satu dikurangi, yang satu ditambah. Itu sudah umum ya, bentuk aljabar umum. Ketika kita mau menguraikan pengurangan kuadrat, pengurangan 2 kuadrat, maka kita bisa ubah menjadi ini. Yang satu pengurangan, yang satu penjumlahan. Begitu. Sehingga ini kita bisa coret karena sama. Ya, akhirnya yang tersisa tinggal cos X plus sin X. Karena tidak beresiko menghasilkan bentuk tak tentu, 0 per 0, maka tinggal disubstitusi saja. Ya, limit itu kan sebetulnya substitusi saja. Kita manipulasi karena menghasilkan bentuk 0 dibagi 0. Yuk, V per 4 masukkan menjadi menggantikan X. Begitu. V per 4 itu 45 derajat ya. Kosinus 45 derajat atau V per 4 itu setengah akar 2. Ini pun setengah akar 2. Di sini akar 2-nya setengah, di sini akar 2-nya setengah. Sehingga kalau digabung akar 2-nya 1. Atau akar 2 saja kita tuliskan. Baik, contoh 10. Kita juga tidak bisa membagi dengan X. Karena di sini X, di sini X, di sini X pangkat 3. Sehingga ini pasti melakukan manipulasi aljabar. Baik. Tangen 2X cos 8X dikurangi tangen 2X. Sama-sama mengandung tangen 2X. Maka tangen 2X bisa kita keluarkan. Ya, udah kita keluarkan tangen 2X. Sekarang yang ini, tangen 2X-nya sudah kita tulis. Yang belum kita tulis adalah kosinus 8X. Maka tinggal kita tulis kosinus 8X di sini. Yang ini selesai kita tulis. Sekarang yang ini. Karena tangen 2X sudah kita tulis di sini, maka kita tidak menuliskan tangen 2X lagi di sini. Kan sudah ditulis di awal. Maka ini kalau persis sama, tinggal kita bubuhkan angka 1. Begitu. Kalau kita uraikan ulang, misalkan untuk membuktikan, tangen 2X dikali cos 8X ini. Tangen 2X dikalikan min 1, min tangen 2X. Begitu. Jadi, bawah dan atas sebetulnya bentuk yang sama. Setelah itu, langsung kita tahu ini perlu dirubah dulu kosinus menjadi sin. Di video sebelumnya kita sudah belajar. Kosinus dikurangi 1 selalu hasilnya negatif. Ya, selalu hasilnya negatif. Kalau 1 dikurangi cos hasilnya positif. Tapi kalau cos dikurangi 1 selalu negatif. Kemudian perubahan kosinus, kapanpun kosinus berubah menjadi sinus, selalu bentuk kuadrat. Cuman karena kosinus tidak bentuk kuadrat, maka konsekuensinya sudut diambil setengah. Tadinya 8 jadi 4. Konsekuensinya pun ada muncul angka 2 di sini. Ya. Video sebelumnya silakan disimak kalau masih belum lancar di sini. Hanya begitu saja sebetulnya. Ambil setengahnya 8X jadi 4X. Begitu. Setelah ini kita aljabar biasa. Sinus kuadrat itu artinya apa? Sinusnya ada 2. Sehingga tangen 2X di sini tangen 2X. Min 2 karena angka kita tulis aja ke depan ke sini. Ya, min 2 karena angka kita tulis ke depan. Sinus kuadrat 4X artinya apa? Sinus 4X-nya ada 2. Begitu. X pangkat 3 artinya apa? X-nya ada 3. Sehingga kalau kita lihat di sini sudah memunculkan bentuk dasar. Min 2 per 16, 2 per 1, 4 per 1, 4 per 1. Tinggal dilihat koefisiennya saja. Di sini 2, di sini 1, di sini 4, di sini 1, di sini 4, di sini 1. Sehingga kita sederhanakan yang sama ya 4 kali 4 itu 16. Tinggal min 2 kali 2 adalah negatif 4.
Ada beberapa soal latihan di sini, silakan di-pause dulu, nanti halaman kedua pun ada di sini, jadi bukan 8, ada 10. Silakan dulu di-pause dulu, lalu disalin, dicoba. Oh, ada 12 ya, maaf. Silakan di-pause dulu videonya, kemudian disalin di buku, diskusikan silakan, dikerjakan latihannya supaya mahir.